Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Denita Dikarina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sungai Penuh. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Penuh sebagai guru matematika. Perkenalkan juga orang yang membimbing saya sebagai fasilitator, Bapak Dr. Randus Haji Sugeng Bagio MSI, dan Bapak pengajar praktik, Bapak Marwazi Rashid SPD MPD. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, pembuatan keyakinan kelas, dan praktik segitiga restitusi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata adalah sebagai. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata saya, yaitu murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan diri. Tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka dalam belajar dan menumbuhkan disiplin diri yang kuat. Tentunya disiplin yang positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan ini termuat dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama di kelas. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata yang dibuat, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati siswa di kelasnya masing-masing. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas dengan baik dan menjadi acuan ataupun payung besar untuk menjalankan setiap kegiatannya di kelas. Yang ketiga, sebagian besar guru mampu menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Langkah-langkah pelaksanaan aksi nyata, yang pertama, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah. Yang kedua, penetapan jadwal diseminasi. Yang ketiga, mengajak guru untuk mengikutinya. Yang keempat, berdiskusi selama pelaksanaan aksi nyata. Yang kelima, memantau setiap tindak lanjut. Yang keenam, merefleksikan. Dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi nyata ini, yang pertama tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dukungan dari rekan guru, dan dukungan dari siswa. Berikutnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan aksi nyata. Yang ketiga, dukungan dari orang tua untuk penerapannya di rumah. Berikut kegiatan diseminasi yang sudah dilakukan secara daring tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Ibu pemateri Ibu Denita Dikarina dan Bapak Ibu yang dapat hadir diseminasi budaya positif pada malam hari ini, di mana adapun acara kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan yang saya laksanakan. Yang kedua adalah penyampaian materi ataupun yang akan disampaikan oleh Ibu Denita Dikarina tentang budaya positif. Kepada Ibu Denita Dikarina kami persilakan. Baik, Bu Karina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya oleh Ibu moderator tadi. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu semua, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, sudah memenuhi undangan dari diseminasi kita pada malam ini. Dan insya Allah kedepannya setiap 1 minggu sekali kita akan mengadakan hal ini berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu di sini
sebelum saya sampaikan materi, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, saya merasa bahagia sekali Bapak Ibu, karena di sini tanpa paksaan, kemudian tanpa perintah dan aba-aba, Bapak Ibu semua mau belajar bersama. Kita sama-sama belajar, artinya kan kita itu ingin melakukan sebuah perubahan untuk sekolah kita. Itu saya merasa bahagia dan bangga sekali terhadap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan materi ataupun sebagai pemateri pada malam ini, bukan berarti saya mendahului ataupun menggurui Bapak Ibu, karena di sini kita sama-sama seorang pendidik, sama-sama seorang guru, dan di sini juga ada senior saya dan inspirator juga ada di sini. Satu contohnya seperti Bu Penny Kartini ini yang sering mendapatkan juara di saat perlombaan. Nah, ini saya agak segan, ini agak sungkan terhadap beliau. Kemudian juga pada Bapak Ibu yang lain juga. Dan di sini Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa kita itu sistemnya adalah diskusi. Nah, berarti berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan bukan mengajari seperti itu, karena kita semua tentunya sudah memiliki, saya yakin nih Bapak Ibu semua memiliki pemahaman yang cukup baik tentang materi budaya positif ini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Kira-kira sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah nampak. Pak. Sudah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari tema kita seperti di undangan Zoom meeting tadi adalah tentang budaya positif. Nah, di sini latar belakang dari budaya positif ini adalah suasana positif sangat mendukung di dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran tanpa beban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Budaya positif ini merupakan suasana yang positif yang dapat menggerakkan moral positif, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk pada akademik saja, namun terbentuk juga dari lingkungan yang ada. Nah, jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk menerapkan budaya positif ini itu tidak terlepas dari disiplin. Nah, disiplin seperti yang kita ketahui itu adalah sebuah tata tertib, peraturan. Kemudian disiplin positif itu tidak memberikan hukuman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin ini dimulai dari disiplin diri, sehingga
menimbulkan motivasi internal dalam diri peserta didik. Nah, disiplin positif itu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif ini mengajarkan kita untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, mengajari tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi. Adapun tujuan disiplin positif untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan dan ancaman. Kemudian, disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan tadi, di situ harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat. Tentu disiplin tersebut adalah disiplin yang positif. Disiplin positif itu lebih menekankan ke arah disiplin diri yang mampu mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Lalu, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau penghargaan dan hukuman. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Setelah itu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian, adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama dan merupakan payung besar atau acuan dalam bersikap. Nah, jadi disiplin positif tadi itu tentu memuat nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama dan merupakan payung besar atau acuan dalam bersikap. Nah, apa kaitan nilai kebajikan dengan disiplin diri? Tentu kaitannya adalah dengan siswa atau peserta didik kita memiliki disiplin diri yang baik atau disiplin positif tadi, mereka akan memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, di mana mereka akan memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, untuk mendapatkan karakter profil pelajar Pancasila tersebut dengan menerapkan nilai kebajikan dalam dengan disiplin diri tadi, yaitu mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, dari kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti ini, disinilah karakter kuat yang membentuk jiwa profil pelajar Pancasila mereka itu akan terbentuk. Nah, seperti di sini mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mereka sukai. Contohnya kalau di SMP Negeri 1 Sungai Penuh itu ada kegiatan LPQ. Kegiatan LPQ itu adalah lembaga pendidikan Quran. Di sini ada tahfiz, kemudian ada PBTQ, tuntas baca tulis Al-Quran. Jadi dengan mereka mengikuti itu, tentu bakat di bidang keagamaan akan terasah. Nah, kemudian di sini juga disediakan kegiatan ekskul seperti kepramukaan. Nah, kalau mereka itu memang betul-betul menyukai tanpa paksaan, memang berminat sesuai dengan keinginan mereka di bidang pramuka, itu tentu karakter-karakter yang ada pada diri mereka akan terkembangkan, akan terasah. Karena di bidang pramuka itu lebih menekankan seperti mengajari anak mandiri, berkreasi. Nah, di situ tentu karakter yang melekat adalah kemandirian dan kreativitas. Dan juga kegiatan ekskul yang lainnya seperti Spensa Production. Nah, ini kan
bisa membentuk karakter bernalar kritis, karena kan sesuatu hal yang baru tentu menuntut pemikiran tingkat tinggi dan juga bisa berinovasi di Spensa Production ini yang yang fokus utamanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan IT di sekolah. Nah, kemudian di sini, untuk menanamkan budaya positif di sekolah, kalau di awal masuk sekolah ataupun di awal masuk pembelajaran di kelas, itu langkah ataupun yang perlu kita lakukan adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan sekolah itu apa? Di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, artinya keyakinan kelas ini bukanlah sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh guru kepada siswa, tapi merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas ini, pernyataan yang kita gunakan itu adalah pernyataan universal yang berupa nilai-nilai kebajikan, lalu bersifat abstrak, kemudian positif, mudah diingat, dapat diterapkan, dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini keyakinan kelas tahapannya itu yang pertama, kita lihat daftar kebajikan yang disusun secara bersama. Lalu kita tentukan nilai kebajikan yang dijadikan fokus utamanya. Lalu kita sempurnakan daftar nilai kebajikan untuk dibahas bersama. Terakhir kita buat poster di kelas. Nah, ini adalah contoh yang saya terapkan di sekolah. Yang pertama saya menerapkan itu adalah dengan meminta siswa untuk membuat 10 buah pernyataan yang kira-kira menurut dia itu bagaimana kelas itu supaya betul-betul nyaman saat belajar. Jadi mereka buatlah 10 buah pernyataan per orang, kemudian dituliskan dalam secari kertas. Setelah itu mereka diminta untuk menempelkan masing-masing di papan tulis ataupun di karton seperti ini. Nah, setelah itu mereka akan membahas sendiri nih. Ini nampak satu orang siswa memandu untuk pembahasan. Maksudnya mana yang dipakai menurut kesepakatan bersama. Apakah misalnya pernyataan si A ini layak dipakai, lalu dikoreksi secara bersama-sama di kelas tersebut. Misalnya, apakah pernyataan itu memuat kata negatif, atau misalnya suatu pernyataan yang unsurnya itu menimbulkan pernyataan yang positif yang bisa meningkatkan karakter si anak tersebut. Nah, itu yang dipilah di sini. Nah, setelah dipilah-pilih, didapatkanlah misalnya ada 10 buah pernyataan. Itu yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah itu mereka dibuatkan pada kertas. Ada kertas karton. Ini yang dibuatkan tulisannya seperti ini yang sudah dipilah tadi dipindahkan ke karton. Nah, setelah itu jadilah poster. Nah, seperti yang tertempel di dinding kelas. Nah, jadi keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik ini wajib kita budayakan di sekolah kita masing-masing. Gunanya sebagai acuan dan payung. Artinya itu kita menerapkan sebuah suatu keyakinan di kelas di dalam pembelajaran berdasarkan keyakinan yang dibuat oleh siswa ini.
Artinya kita tidak menyatakan ataupun membuat suatu pernyataan, namun pernyataan tersebut dari siswa itu sendiri. Sehingga kemungkinan besar masalah yang dihadapi di kelas itu sedikit sekali. Karena kan mereka yang membuat, tentu mereka yang berkomitmen, dan itu jarang sekali terjadi pelanggaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di dalam budaya positif itu, peserta didik memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh peserta didik kita di kelas, itulah sebabnya mereka itu melaksanakan suatu pelanggaran-pelanggaran ataupun sering terjadi permasalahan karena tadi kebutuhannya tidak terpenuhi, gitu. Kemudian berikutnya, nah ini posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini posisi kontrol untuk budaya positif itu ada 5 yang harus kita ketahui sebagai pendidik. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum itu biasanya ditandai dengan guru sering menghardik, menunjuk-nunjuk murid, lalu membentak, memaki, itu yang namanya penghukum. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, di sini contohnya itu seperti kita sering membuat setiap ada siswa yang melakukan suatu permasalahan, kita sering membuatnya itu seperti merasa bersalah. Misalnya kan, kamu melakukan ini, apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu di rumah? Jadi mereka itu terasa seperti merasa bersalah. Nah, kemudian untuk posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini itu seperti kita, bagaimana posisi kita itu seperti kita berteman dengan mereka. Nah, di sini mereka itu menganggap hukuman yang kita berikan itu tidak terlalu menjadi beban pikiran, seperti santai saja, dan juga kita itu menegur mereka seperti kita berteman dengan mereka itu kalau mereka berbuat suatu kesalahan. Nah, kemudian kalau posisi pemantau, kalau pemantau itu biasanya memantau. Artinya misalnya kan kita di sekolah ada sistem poin. Nah, jadi kita itu berlandaskan pada sistem poin itu. Poin, sudah berapa poin yang dilanggarnya ataupun sudah diterapkan, sudah dilakukan kesalahan, sudah berapa poin yang dia miliki tadi itu. Apakah sudah tutup poin atau poinnya itu sudah sampai ke tahapan skor. Cuman sebatas itu melaksanakan peraturan yang ada di sekolah itu sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol kita sebagai manajer, nah ini yang kita harus jalankan. Kenapa? Karena di sini bila anak mengalami sebuah permasalahan, itu bagaimana caranya kita mengatasi supaya anak itu tidak terpukul mentalnya. Dan karakternya itu masih bisa kita gali. Bukan berarti dengan adanya masalah kita pojokkan siswa tersebut, sehingga mereka seperti tidak ada tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Mereka itu merasa seperti tidak ada gunanya lagi karena kita tadi tidak memakai posisi manajer.
mereka itu merasa dikucilkan, mereka itu apa yang mereka lakukan seperti salah semua. Karena kita tidak bersikap sebagai posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini kita menghadapi ataupun menemukan siswa bermasalah, kita panggil terlebih dahulu ke kelas ataupun ke sebuah ruangan. Nah, kita tanyai, kita dengarkan keluhannya, alasannya, lalu kita tetap memberi dukungan. Karena mereka itu berbuat kesalahan, tentu ada tujuan ataupun ada maksud tertentunya seperti itu. Jadi jangan kita mengecam bahwa mereka salah, itu memang salah total. Dengarkan dulu alasan dari mereka, kemudian pancing mereka itu ibaratnya menyadari kesalahan dari yang mereka perbuat, sehingga mereka sendiri yang menemukan solusinya supaya mereka itu bisa berubah dari kesalahan tersebut, bukan kita. Nah, jadi kalau mereka itu yang menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang mereka perbuat, tentu mereka akan menjalankannya dengan tanpa tekanan. Dan karakternya pun masih tetap bertahan, tidak mati karakter walaupun mereka itu berbuat sebuah kesalahan. Itu posisi manajer, Bapak Ibu. Nah, posisi manajer ini ada 3 tahapan yang bisa kita terapkan di sini, namanya segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah kita yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, itu tadi kita dengarkan terlebih dahulu apa masalahnya, jangan kita cut atau kita potong, dan jangan pula kita menganalisis sendiri, biarkan mereka berbicara selepas-lepasnya. Kemudian setelah masalahnya itu, identitas masalahnya stabil, baru kita validasi tindakan mereka yang sifatnya salah tadi. Artinya bukan membenarkan yang salah, tapi kita itu mendukung asumsi ataupun alasan yang mereka berikan. Selagi itu positif alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini artinya kita menyampaikan pada siswa tersebut apakah ini keyakinan kelas yang kamu langgar? Apakah kamu tahu kamu itu melanggar sebuah keyakinan kelas, atau apakah kamu tahu kamu itu salah? Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan yang mana yang kamu langgar? Nah, mereka yang menyampaikan, sehingga apa solusinya? Mereka juga yang mengupayakan. Sehingga dari solusi yang mereka sampaikan, mereka akan menerapkannya dengan maksimal. Karena bukan kita yang memberikan solusi tersebut. Seperti itu. Jadi apabila kita melaksanakan posisi manajer dengan menghadapi anak-anak yang bermasalah menggunakan tahapan segitiga restitusi, maka murid kita itu akan mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan bertanggung jawab terhadap solusi yang diberikannya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh.
Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh videonya bagaimana mengatasi anak yang bermasalah dengan posisi sebagai manajer dan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi termuat dalam keyakinan kelas, memahami teori motivasi yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, membuat keyakinan kelas atau sekolah, memahami kebutuhan dasar manusia atau murid, lalu menerapkan segitiga restitusi dan memahami posisi kontrol. Nah, mungkin sampai di sini dulu presentasi saya, meskipun agak kepanjangan, namun saya mencoba untuk menjelaskan secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Denita. Untuk moderator tadi karena ada gangguan jaringan, Bapak Ibu yang saya hormati, yang seharusnya moderator tadi Ibu Khairina ya Bu Denita ya. Iya betul. Karena ada gangguan mungkin Ibu Khairina tidak bisa masuk kembali ke ruang Zoom meeting kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita telah mendengarkan bersama-sama pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Denita Dikarina. Menarik sekali, saya juga mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru tadi juga disampaikan oleh Ibu Denita. Memang benar sekali bahwa selama ini kita lebih cenderung menempatkan diri atau memposisikan diri kita sebagai penghukum di antara 5 posisi kontrol yang disebutkan oleh Ibu Denita Dikarina tadi. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya juga mencatat tadi bahwa setiap perilaku anak itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar atas kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Denita Dikarina. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu Denita tadi tentang budaya positif tadi Bapak Ibu. Baik Bu Meli, Oktizavia, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Meli. Iya Pak, terima kasih. Maaf kameranya dimatikan, ini kondisinya masih iya apa? Dari penjelasan Ibu tadi kan ada tentang posisi kontrol, tentang pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Meli Oktizavia.
Menarik sekali pertanyaan Ibu Meli Oktizapia tadi berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru ya Ibu, yaitu Ya, tentang posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, di sini Ibu Meli menanyakan tentang kalimat-kalimat apa yang biasa dikeluarkan jika guru mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti itu, Bu Meli? iya Pak. Ya, baik, Bu Meli. Silakan Bu Denita bisa langsung dijawab sambil kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan guru lain. Silakan Ya, Bu Denita. oke. Baik, terima kasih Bapak Edi Saputra selaku moderator. Sangat menarik sekali pertanyaan dari Ibu Meli Oktizavia tadi, karena kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui 5 posisi kontrol. Salah satunya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di sini maksudnya tadi adalah setiap anak yang memiliki permasalahan itu, kita menegurnya ataupun kita menyelesaikannya dengan membuat mereka itu seperti merasa bersalah terhadap apa yang telah dia lakukan. Nah, kalau contohnya seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi mereka itu apa yang mereka lakukan dan itu salah, lalu guru menyampaikan seperti itu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu? Nah, seperti itu. Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, seperti itu. Jadi dengan kalimat seperti yang disebutkan tadi, membuat si peserta didik itu akan merasa bersalah, akan kehilangan kepercayaan dirinya karena dikaitkan dengan orang-orang yang mereka sayangi. Nah, malah mereka itu berpikir, gara-gara kesalahan kita orang tua lah kecewa gitu kan. Nah, itu seperti itu dalam pikiran peserta didik kita tadi. Jadi di sini untuk suara guru, cara menegur siswa tersebut dengan suara yang tidak menghardik ataupun dengan cara memelas. Nah, tapi lesu seperti orang yang betul-betul kecewa terhadap siswa tersebut. Nah, itu salah satu penjelasan ataupun contoh kalimatnya. Bagaimana Bapak moderator? Baik, Bu Denita. Terima kasih atas penjelasan Ibu Denita tentang pembuat merasa bersalah. Menarik sekali tadi yang Ibu sampaikan bahwa biasanya di posisi pembuat merasa bersalah ini guru akan mengeluarkan nada suara yang lebih lembut ya Bu Denita ya. Iya, betul Pak Edi. Kemudian pembuat akan merasa bersalah menggunakan keheningan biasanya seperti itu. Sehingga mereka akan merasa tidak nyaman. Nah, kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang biasanya mengeluarkan kata-kata kecewa. Kemudian berapa kali sih harus saya memberitahu kamu seperti itu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kemudian posisi pembuat merasa bersalah ini juga akan menjadikan anak menilai dirinya menjadi orang yang buruk sekali. Mereka akan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang mereka sayangi. Baik, seperti itu penjelasan dari Ibu Denita. Bagaimana Bu Meli Oktizavia? Apakah masih perlu penjelasan lebih lanjut oleh Ibu Denita atau cukup? Bagaimana tanggapannya Bu Meli? Silakan. Berarti bisa juga dengan tanpa menghardik, tadi bisa juga dengan motivasi. Biar dia merenung ya apa kesalahannya seperti itu. Ya, hampir mirip lah. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Meli.
Baik, terima kasih Bu Meli, sangat luar biasa pertanyaan Ibu Meli dan sudah dijawab tadi oleh Ibu Denita. Semoga penjelasan Ibu Denita tadi dapat mencerahkan kita semua. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Iya, Ibu Teni Suhartini, silakan Bu Teni. Masih mute, udah? Sudah bisa kedengeran? Bisa. Bisa. Ya, silakan Bu Teni. Ya, baik. Terima kasih banyak. Tadi kebetulan pas yang giliran Bu Denita menjelaskan mengenai apa tadi ya, yang gambar siswa maju lalu apa itu menempel-nempel ya Bu Denita ya, kalau nggak salah ya. Itu tentang apa Bu Denita? Lupa saya. Itu tentang keyakinan kelas Bu Teni. Tentang tentang keyakinan keyakinan kelas pembuatannya. Apakah itu sama dengan mereka menuliskan apa yang mereka mau lakukan di kelas, seperti itu yang tidak boleh dilakukan di kelas gitu, sama atau tidak? Iya, sama itu. Berarti itu berarti itu dikerjakan sebelum pada saat awal pembelajaran ya. Maksud saya awal semester, kontrak kerja gitu. Betul. Kontrak kerja, kontrak belajar. Ya sama persis dengan kontrak belajar gitu, Bu Teni. Jadi di awal belajar, maksudnya di awal pembelajaran, sebelum kita memulai, gitu ya? belum memulai materi baru gitu kan, di awal semester itu. Nah, jadi kita buatlah sebuah keyakinan kelas. Kita tidak boleh membuat itu peraturan seperti itu, Bu Teni. Karena kalau peraturan itu kan kita yang melontarkan pernyataan-pernyataan, dan terkadang pernyataan yang kita lontarkan belum tentu disepakati, disetujui oleh siswa, tahu-tahu sudah ditempel di dinding. Kadang-kala mereka tidak setuju, sehingga dongkol mereka melaksanakan atau menerapkannya. Jadi makanya berarti itu sama dengan keyakinan kontrak belajar yang mereka buat untuk diri mereka sendiri kan, jadi mereka harus taati gitu kan? Iya, gitu benar. Dan kata-katanya tuh Bu Teni, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, negasi gitu. Seperti tidak boleh, nah kan gitu. Jadi itu tuh dirubah ke pernyataan yang menimbulkan aura positif gitu. Jadi mereka tuh jangan diberikan lawannya gitu. Misalnya kan tidak boleh terlambat. Nah, itu kan agak ke negatif kan, tetapi dirubah jadi hadir selalu tepat waktu. Nah, seperti itu. Berarti sama aja ya Bu Denita ya. Terus yang kedua itu kan tadi hasilnya itu dibuat dalam bentuk poster gitu. Iya, benar. Ini kalau yang sepintas tahu gitu, poster itu kan berupa gambar kayak gitu. Apa yang kayak gimana modelnya? Kalau poster itu kan, itu tadi bisa dalam bentuk seperti kartun-kartun gitu kan, atau kita buatkan kartun, bikin seperti ada kayak cerita boleh juga, ataupun kalimatnya yang di bawah gitu kan. Nah, kemudian gambarnya itu yang menunjukkan, misalnya kan gini, hadir tepat waktu, berarti kan kita buatlah kartun yang kira-kira itu seperti orang rajin gitulah contohnya. Kemudian kalau untuk seperti yang penampilan dari poster itu sendiri, itu tidak ada bakunya gitu, tergantung dari kreativitas si peserta didik di kelas tersebut gitu. Nah, kadangkala kan mereka berkreasi sendiri, dibuatlah seperti dari karton gitu kan, ditempel. Pokoknya versi mereka lah, mana baiknya bagi mereka yang jelas. Kita menghendaki itu pernyataannya itu bisa dibaca dan bisa menarik perhatian dari mereka itu. Seperti itu, Bu Eni. Berarti setiap siswa wajib membuat poster tuh, gitu? Karena ini masih baru sekali buat saya. Iya. Tidak, bukan seperti itu. Jadi itu kan mereka kan diminta untuk membuat pernyataan, itu ada sekitar boleh 10 atau 5 atau 3, itu kan tergantung kita gitu kan.
Jadi setiap anak itu membuat pernyataan dan dituliskan di kertas 1 lembar gitu kan, atau di kertas note yang bisa ditempel-tempel. Nah setelah itu setiap anak itu menempel di dinding, di karton atau di papan gitu kan. Nah setelah semua anak itu menempel, berarti kan semua anak itu memperlihatkan pernyataan yang dibuatnya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada satu orang seperti ketua kelas lah seperti itu kan yang memimpin. Nah kan kadangkala pernyataan itu ada yang sama maksud dan tujuannya, kadang katanya yang kalimatnya yang agak berbeda gitu. Jadi yang sama tujuan dan maksud tadi diambil saja satu gitu kan. Nah kemudian kadang anak itu kan kalau dijelaskan masih juga ditemui yang ngotot buat tidak boleh, nah, gitu kan, tidak boleh membuli. Sebenarnya kan kita tidak boleh pakai kata tidak itu. Nah, jadi dialihkan bahasanya, cari bahasa yang betul-betul bisa membawa aura positif bagi mereka. Jadi mereka itu tidak diperdengarkan, tidak diperlihatkan kata-kata yang negatif seperti itu. Nah, diambillah di antara yang banyak kertas-kertas itu sekitar 10 atau beberapa sesuai dengan keyakinan yang mau kita arahkan. Misalnya kan apakah ke profil pelajar Pancasilanya tadi gitu. Seandainya dapat nih, udah dapat misalkan 3 lah, anggap 3. Posternya itu berapa banyak jumlahnya? Dan siapa yang buat gitu? Nah, jadi poster itu tuh kan 1 karton gitu kan. 1 karton itu ditempel, misalnya kan kalau ada 10 pernyataan gitu kan. Kalau muat 10 pernyataan dalam 1 karton tidak apa-apa gitu. Nah, kita buat saja tuh di dalam itu. Nah, karton itu dibuatlah secara berkelompok biasanya gitu, atau secara kelas gitu kan. Satu dibagi tugasnya, misalnya kan ini yang tukang buat, ini yang tukang tulis, kemudian ini yang suka bawa apa namanya itu, bawa karton ke arah yang positif, Bapak Ibu. Iya. Moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama melaksanakan kegiatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Insya Allah. Sama-sama. Ya. Enggak. Pergantian jam pelajaran, jam kedua dimulai.
guru saat belajar dan di luar belajar. Kedua, melakukan kewajiban atau melaksanakan kewajiban. Ketiga, selalu jujur atau berkata jujur. Keempat, berani bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Kelima, memiliki sikap toleransi. 6. Mematuhi peraturan baik di sekolah maupun di rumah. Ketujuh, ikhlas dalam melakukan sesuatu atau bekerja. Menghargai teman dengan tidak mengatai teman. 9. Menjaga perkataan saat berbicara. 10. Menyayangi orang tua, adik, dan kakak. 11. Melaksanakan 3S, yaitu sapa, salam, senyum. 12. Menyayangi hewan dan tumbuhan. 13. Membuang sampah pada tempatnya. 14. Selalu tolong menolong. 15. Mengucapkan terima kasih jika dibantu. Pada kasus yang kedua untuk segitiga restitusi, contohnya Opa murid kelas 7D sering tidak mengumpulkan PR. Setelah diperiksa absen nilainya, Opa sudah 5 kali tidak mengumpulkannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah, berikut videonya. Opa, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan? Tahu Bu, karena saya tidak membuat PR. Sudah berapa kali kamu tidak buat PR? Sudah 5 kali. Boleh Ibu tahu apa alasan kamu tidak buat PR sudah 5 kali itu? Karena saya tidak mengerti soal yang Ibu berikan. Nah, Opa, ketidakpahaman dalam pembahasan soal itu adalah hal yang wajar karena kemampuan kita yang berbeda-beda dalam menerima penjelasannya. Namun, kamu bisa mengupayakannya supaya kamu tetap bisa membuat PR. Ya Bu, maaf. Maaf itu memang diperlukan ketika kamu sudah berbuat salah. Namun, maukah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya Bu, maaf. Nilai keyakinan apa yang belum kamu miliki? Saya kurang menghargai guru. Nah, apa solusi yang bisa kamu berikan? Saya akan mengajak teman-teman sekelas untuk membahas keyakinan kelas, terutama tentang saling menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga akan bertanya Bu, apabila saya belum mengerti penjelasan Ibu. Tindakan Opa, dan semoga bisa diterapkan solusi yang Opa berikan, dan besoknya semoga tidak terulang lagi dan rajin buat PR ya Opa. Terima kasih atas kerjasamanya. Kasus yang pertama, Anggun terlambat masuk ke kelas ketika jam pertama sudah dimulai dan guru sudah berada di kelas. Bagaimana penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi? Berikut videonya. Anggun, kamu tahu kenapa kamu dipanggil hari ini? Tahu. Kenapa kamu dipanggil? Karena terlambat. Karena terlambat. Kenapa bisa terlambat? Karena saya diminta oleh guru dan saat membayar dan saya iya. Baik. Untuk tindakan kamu itu sudah benar sekali ya. Karena menolong orang itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi apalagi yang kamu tolong itu adalah guru kamu. Nah, tapi kamu juga harus ingat akan disiplin waktunya. Kamu tahu, kamu masuk jam berapa? Tahu, jam berapa? Pukul berapa? Pukul 7.30. Kamu tahu kamu sedang dalam masalah sekarang itu? Tahu. Apa itu? Saya tidak disiplin karena terlambat. Oke. Sekarang apakah kamu mau memperbaiki? Ya Bu, saya ingin memperbaikinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Saya minta maaf dan juga tidak akan mengulanginya. Apakah cukup dengan minta maaf saja? Tidak cukup. Terus apa lagi? Saya akan berupaya untuk datang lebih cepat dan juga untuk mengajak teman-teman datang lebih awal dan juga melakukan kegiatan seperti membaca buku dan catatan sebelum guru masuk, dan juga saya akan membersihkan lokal dan membawa bunga dari rumah. Baik.
Mungkin semoga yang kamu lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan semoga bisa membutuhkan kamu supaya lebih baik lagi ya. Terima kasih atas kerjasamanya Anggun. Semoga menjadi anak yang. Sampai di sini dulu video aksi nyata kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.